Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama rekan saya yang bernama Rahadatul Aisy dan saya sendiri adalah Asyifa Nabila ingin mempresentasikan tentang integral fungsi trigonometri. Integral fungsi trigonometri ini adalah salah satu materi di mata kuliah kalkulus integral yang bisa kita jumpai saat kuliah semester 3. Dan fungsi-fungsi yang ada di integral fungsi trigonometri ini sudah pernah kita pelajari bersama di SMA. Nah, untuk integral fungsi trigonometri ini mempunyai beberapa strategi perhitungan atau tipe-tipe untuk menghitungnya. Nah, ini ada 6 tipe. Tipe pertama dari integral fungsi trigonometri ini yaitu fungsi turunan. Nah, fungsi contohnya ini adalah fungsi sin dengan turunan cos dan fungsi cos untuk turunan min sin, lalu fungsi tangen untuk turunan sekan kuadrat, lalu fungsi sekan dan turunannya sekan tangen, fungsi kosekan turunannya negatif kosekan kotangen, lalu fungsi kotangen dengan turunannya min kosekan kuadrat. Nah, untuk tipe 1 trigonometri ini kita ini mempunyai sebuah konsep. Nah, konsepnya ini adalah Y sama dengan sin 2X sama dengan Y aksen atau turunan dari Y-nya ini sama dengan 2 cos 2X. Mengapa bisa demikian? Karena konsepnya itu adalah jika kita mempunyai koefisien di sini, contohnya ini adalah A. Nah, lalu jika diturunkan maka A-nya itu akan menjadi konstanta. Lalu untuk fungsi sin ini jika diturunkan akan menjadi fungsi kosekan. Nah, dan AX seperti itu. Jadi koefisiennya itu tetap, hanya saja nanti setelah diturunkan maka akan menjadi konstanta di depannya. Selanjutnya, jika diintegralkan atau untuk mencari antiturunannya dari cos 2X ini akan menjadi sama dengan setengah sin 2X ditambah C. C itu adalah konstantanya. Seperti itu. Nah, ini mengapa bisa menjadi sin? Karena untuk cos ini merupakan turunan dari fungsi sin. Maka untuk mencari integral cos, kita mengintegralkannya akan menjadi fungsi sin pula gitu, seperti itu. Selanjutnya ada tipe kedua. Nah, di tipe kedua ini kita ini mempunyai sebuah fungsi yaitu integral sin 2x dx dan integral cos kuadrat x dx. Nah, tipe ini lebih mudah mengintegralkan dengan menggunakan rumus setengah sudut. Nah, rumus setengah sudut ini mungkin sudah pernah dipelajari saat SMA atau di perkuliahan semester awal. Nah, ini fungsi setengah sudut. Untuk mencari fungsi setengah sudut dari sin kuadrat x ini sama dengan 1 min cos 2x dibagi 2 atau sama dengan 1/2 dikalikan 1 min cos 2x. Dan untuk mencari rumus dari cos kuadrat x maka menjadi 1 ditambah cos 2x dibagi 2 atau sama dengan 1/2 ditambah 1 ditambah cos 2x. Nah, ini adalah ketentuan dari rumus setengah sudut. Jadi kita tidak bisa merubah apa-apa lagi. Ini adalah salah satu contoh, yaitu contohnya sin kuadrat 2x dx. Jika kita mendapatkan soal seperti ini, maka kita bisa
menggunakan rumus setengah sudut. Mengapa? Karena di sini ada bentuk sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X ini kan termasuk ke dalam rumus setengah sudut. Maka dengan rumus setengah sudut tadi, kita bisa mengintegralkannya dengan cara merubah sin kuadrat X-nya ini menjadi setengah dikalikan 1 min cos 4X. Nah, mengapa ini bisa menjadi 4X? Karena di rumus setengah sudut ini, kan ini sudah cos 2X. Maka ketika kita mendapatkan koefisien sebesar 2 ini, kita kalikan dengan koefisien yang sudah ada di dalam rumus setengah sudut, maka menjadi 4X seperti itu. Nah, begitupun jika ininya 3X, maka di sini akan menjadi 6X. Jika ini 4X, maka ini akan menjadi 8X, dan begitupun seterusnya. Setelah itu, cara perhitungannya, yang setengah ini kita bisa pindahkan ke sesudah integral ini, atau di depan integral ini, untuk menjadi sebuah konstanta seperti itu. Lalu, kita akan mengintegralkan 1 min cos 4x dx-nya tersebut. Hasilnya akan didapatkan x min 1/4 sin 4x. Nah, ini konsep ini tuh tadi kita dapatkan di tipe pertama. Jadi ketika kita mengintegralkan integral dari cos 2x, maka kita akan mendapatkan 2 cos 2x ya. Kita review lagi. Nah, kita bisa review lagi. Coba kita lihat dulu ke tipe pertama. Nah, di tipe pertama ini kan ada bentuknya seperti ini. Integral cos 2x sama dengan 1/2 sin 2x. Nah, jadi bentuk dari integral cos 2x ini akan jadi setengah sin 2x. Begitu pula jika ininya integral dari 4x, maka ini akan menjadi 1/4 sin 4x. Seperti itu. Kita kembali lagi ke tipe 2. Kita akan kembali lagi ke tipe 2. Nah, di tipe 2 ini tadi, maka integral dari cos 4x ini akan menjadi 1/4 sin 4x, seperti itu. Lalu ini akan ditambahkan konstantanya. Maka setelah ini kita bisa mengalihkan setengah ini ke dalam fungsi ini, dan akan menjadi setengah x negatif 1/8, karena 1/2 dikalikan 1/4 menjadi 1/8 sin 4x ditambah konstanta, seperti itu. Selanjutnya ada tipe 3. Di tipe 3 ini kita ini mendapatkan bahwa integral dari sin dengan pangkat mx dan dikalikan dengan cos dengan pangkat n dx. Nah, ini untuk ini ada dua kasus. Kasus pertama ini, salah satu m atau n ini bilangan asli ganjil. Jadi bisa saja antara m dan n ini salah satunya bilangan ganjil sampai ke m, n bilangan kahingga. Jika m ini ganjil dan kita tuliskan seperti ini, menjadi sin mx sama dengan sin m-1x dikalikan dengan sin x. Nah, mengapa kita tuliskan dengan bentuk seperti ini? Kita bisa membuktikannya dengan menjabarkannya. Maka ini kan bisa kita tuliskan sebagai sin mx dibagi dengan sin x dikalikan dengan sin x. Nah, jika kita hapuskan, maka sin x akan dibagi dengan sin x yang di bawah dengan min 1 ini. Ini akan dibagi, maka hasilnya akan tetap menjadi sin pangkat ms. Nah, karena m1 ini berupa genap, karena m-nya itu ganjil, maka m-1 ini akan merupakan bilangan genap.
kita akan menggunakan kesamaan sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, ini adalah merupakan identitas dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Tapi karena kita di sini pangkat dari sin ini berupa genap, maka kita akan menuliskannya menjadi seperti ini. Ini memindah ruaskan cos yang awalnya ada ditambah dengan sin, maka jika dipindah ruaskan menjadi negatif cos kuadrat X. Nah, untuk kasus selanjutnya, ini adalah jika M dan N bilangan genap sampai ke M, N bilangan tak hingga akan digunakan rumus setengah sudut. Nah, rumus setengah sudut ini tadi kita gunakan di tipe kedua, maka cara untuk menyelesaikannya pun sama saja. Seperti itu. Nah, ini yang tadi kasus pertama ini juga berlaku jika N-nya yang ganjil. Jadi jika salah satu ganjil itu sama caranya dengan menggunakan kesamaan atau rumus ini. Seperti itu. Nah, ini merupakan contohnya. Nah, contoh-contoh ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Hadatul Aishi. Nah, untuk itu, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini ada contoh 1, ada integral cos kuadrat X dikalikan sin pangkat 3X dx. Nah, dari materi sebelumnya, kalau misalkan memuat salah satu pangkat ganjil, maka kita harus menguraikannya dengan pangkat M-1 dikalikan pangkat 1 itu sendiri. Nah, di sini kan ada integral cos kuadrat X dikali sin pangkat 3X dx. Nah, kita menguraikan yang sin pangkat 3 ini menjadi sin kuadrat X dikalikan sin X. Karena memuat salah satu pangkat ganjil, kita merubahnya menjadi rumus identitas trigonometri, yaitu mengubah sin kuadrat X menjadi 1 min cos kuadrat X kalikan sin X dx. Nah, agar mudah juga menyelesaikan integralnya, kita akan memisahkan U sama dengan cos X, dan turunannya terhadap X itu min sin X, dan min DU sama dengan sin X dx. Kita substitusikan. Kalau dari integral cos kuadrat X menjadi U kuadrat, 1 min cos kuadrat X menjadi 1 min U kuadrat, sin X dx menjadi min DU. Kita kalikan jadi U kuadrat min U pangkat 4, namun saya sendiri merubahnya menjadi min U kuadrat tambah U pangkat 4 DU, dan dari sini kita akan memisahkan integralnya dengan masing-masing menjadi min integral U kuadrat DU ditambah integral U pangkat DU. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kita akan mudah mencari integralnya. Kalau misalkan min integral U kuadrat DU hasilnya min U pangkat 3/3, kalau integral U pangkat 4 DU hasilnya U pangkat 5/5 plus C. Kita ubah lagi dengan U-nya tadi menjadi cos X, maka min U pangkat 3/3 menjadi min cos pangkat 3X/3. Mohon maaf, ini harusnya 3 ditambah U pangkat 5/5 itu cos pangkat 5X/5 ditambah cos tanta sembarang C. Kita beralih ke contoh kedua. Diketahui integral sin kuadrat X dikali cos pangkat 4X dx. Nah, dapat kita lihat kan di sini integralnya sama-sama genap ya. Kita kembalikan ke sama-sama genap, oleh karenanya kita ganti dengan rumus setengah sudut. Itu kalau sin kuadrat X menjadi 1 min cos 2X/2 dan cos pangkat 4X menjadi 1 ditambah cos 2X/2 dikuadratkan. Setengah dan 1/4 dikalikan menjadi 1/8. Integral 1 min cos 2X dikalikan 1 min cos 2X dikuadratkan dx.
Hasilnya 1/8 integral dari kita mengalihkan ini menjadi 1 ditambah cos 2x min cos kuadrat 2x min cos pangkat 3 2x dx sama dengan integral 1 sama dengan 1/8 integral 1 ditambah cos 2x. Nah, bentuk ini kita ubah lagi menjadi rumus setengah sudut, yaitu 1 ditambah cos 4x per 2, dan ini kita uraikan lagi menjadi cos kuadrat 2x dan dikalikan cos 2x dx. Hasilnya 1/8 integral 1/2 min 1/2 cos 4x ditambah sin kuadrat 2x dikalikan cos 2x dx sama dengan 1/8 integral dari 1/2 itu 1/2x, integral dari min setengah cos 4x itu min 1/8 cos 4x, dan integral dari sin kuadrat 2x cos 2x dx itu adalah 1/6 sin pangkat 3 2x plus cek sebagai konstanta sembarang. Selanjutnya ke tipe 4 integral trigonometri. Dalam tipe 4 ini bentuk fungsinya itu dipisahkan oleh perkalian. Jadi konsepnya itu jika 2 dikali sin A cos B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Kalau 2 dikali sin A dikali cos B sama dengan sin A plus B sama dengan sin A plus B ditambah sin A min B. Kalau bentuknya 2 cos A sin B sama dengan sin A plus B min sin A min B. Kalau bentuknya 2 cos A dan cos A cos B sama dengan cos A plus B ditambah cos A min B. Kalau bentuknya min 2 sin A sin B sama dengan cos A plus B min cos A min B. Kita ke contoh. Kalau ada integral cos 3x dikali sin 2x dx, karena bentuknya kosin maka pakai rumus yang ini. Jadi sin A plus B min sin A min B. Karena ini 2 kali cos A sin B, sedangkan ini cos A sin B, kita bagi dengan 2, yaitu jadi 1/2 integral sin A plus B itu 3 plus 2 itu 5 min sin A min B itu 3 min 2 itu 1. Setelah kita bentuk ini, kita pisahkan masing-masing integral menjadi setengah integral sin 5x dx dikurang setengah integral sin x dx. Hasil dari integral sin 5x dx itu 1/5 cos 5x, dan hasil dari integral sin x dx itu cos x. Maka ini 1/2 dikali 1/5 cos 5x sama dengan 1/10 cos 5x, dan min 1/2 cos x sama dengan min 1/2 cos x plus c. Selanjutnya kita ke tipe 5 dari integral trigonometri. Dalam fungsi ini dipisahkan oleh perkalian, tetapi penyelesaiannya menggunakan metode substitusi dengan memisahkan u dan turunannya. Jika ada contoh integral sin kuadrat 2x dikali cos 2x dx, kita misalkan dengan fungsi yang memiliki pangkat tertinggi yaitu sin 2x, maka u sama dengan sin 2x, turunan u itu 2 cos 2x dx, dan du/2 sama dengan cos 2x dx. Kita ubah sin kuadrat 2x menjadi u kuadrat, cos 2x dx menjadi du/2. 1/2 nya kita kedepankan, tinggal integral u kuadrat du menjadi u pangkat 3/3, maka hasilnya u pangkat 3/6, dan kita misalkan kita ubah lagi parameternya menjadi u tadi sin 2x, maka menjadi sin pangkat 3 2x/6. Selanjutnya
kita memasuki tipe terakhir integral, yaitu tipe 6. Nah, di tipe 6 ini ada bentuk integral cos pangkat NaX dikali sin AX dx sama dengan min 1 per A dikali N plus 1 dikali cos pangkat N plus 1 AX. Misalkan ada contoh integral cos pangkat 10 4x sin 4x dx, maka min 1 per A nya 4 dikalikan N nya 10 ditambah 1 dikalikan cos pangkat N plus 1 4x plus C, maka min 1 per 4 dikali 11 44 cos pangkat 11 4x plus C. Nah, karena materi dari tipe-tipe integral ini sudah dijelaskan, maka materi telah berakhir dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kami, baik dari segi penyampaian maupun dari materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.